Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu CPU cooler yang ada di sini. Dan saya dikirimi oleh DTG yang dimana ini adalah suatu CPU cooler mereknya adalah Side Fuma 2 Rev B yang ada di sini. Yang membedakan dengan seri yang lama atau mungkin Valve yang sudah pernah saya review yang dulu. Kalau yang ini dia itu single fan dan juga lebih kecil lah. Kalau yang ini dia itu lebih besar dan juga dual fan. Seperti contoh yang ada di gambarnya ini, ada dual fan-nya lah. Dan di sini saya akan mereviewnya yang dimana saya akan menggunakan Core i5 Gen 10400F lah. Dan juga sudah ada mobonya di sini dan juga prosesornya sudah ada di sini. Dan kita bandingkan dengan stok cooler Intel yang seperti contoh ini lah, tapi yang berwarna hitam ya, yang generasi ke-10 atau generasi 200 lah untuk CPU coolernya. Itu nanti kita akan bandingkan seberapa jauh perbedaannya. Yang paling penting di maksimalnya, seberapa jauh untuk perbandingannya. Dan di sini adalah Side Fuma 2 Rev B, dia itu dengan harga 1.049.000. Sampai contoh gambarnya ada di sini ya, untuk tokonya ini ya. Nanti saya akan kasih linknya aja di deskripsi untuk pembelian yang ini. Dan di sini untuk CPU cooler ya sudah support LGA 1700 seperti yang ada di sini. Ini yang patch yang baru. Kalau yang lama dia itu cuma support 1200, harus memakai mounting tambahan lagi. Kalau yang ini dia itu sudah support Gen 12, jadinya aman untuk yang ini. Dan juga yang ini dia itu bukan stiker. Jadi bawaan dari pabriknya lah, sudah ada di dalamnya untuk support Gen 12. Sampai itu aja penjelasan awalnya. Sebelum saya memasuki untuk apa aja spesifikasinya dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk spesifikasinya dulu yang ada di samping sini. Jadi ada spesifikasinya semua di sini. Dari segi beratnya, dia itu beratnya 1 kilo ya, 1000 gram untuk yang ini. Emang ini agak berat ya ini ya. Tapi biasanya kalau berat dia itu kualitasnya bagus dari segi heatsinknya maupun dari segi pipa dan juga yang lainnya lah. Apalagi ini dual fan dan juga besar. Yang dimana dimensi untuk CPU coolernya ini dia itu 154,5 mm. Kalau 154,5 mm dia itu cenderung semua casing support untuk yang ini, jadinya aman lah memakai casing yang lain-lainnya. Kebanyakan yang paling rendah dia itu 155 mm untuk casingnya, tetapi kalau yang ini di bawahnya 0,5 mm masih bisa untuk dipasang menggunakan set Fuma 2 seperti yang ada di sini. Dan juga di sini dia itu support AMD dan juga Intel. Kalau yang AMD dari FM1 sampai AM4. Kalau yang Intel dari 115X sampai 1700 atau generasi baru sekarang inilah Gen 12. Dan untuk fan-nya dia itu ada dual fan. Yang satunya fan-nya tersebut standar, kalau yang satunya dia itu lebih ramping, tapi sama-sama 12 fan lah. Kalau yang keduanya tersebut dia itu sama sih dari segi kecepatannya, up to 1500 RPM dari segi kecepatan fan-nya. Dan juga di sini dia itu silent atau tidak, kita akan tes saja kedua fan-nya nanti. Di bagian kesimpulannya lah untuk yang ini, silent atau tidak. Dan kita lanjut saja untuk mengunboxing untuk yang ini. Ini berat sih, ya wajar di 1 kilo lah. Kita buka dulu di bagian sininya. Ini dia ada fan di bagian pojok sini ya. Nih, aku kasih gambaran dulu. Fan kecil sih, ini yang fan keduanya kalau nggak salah. Di bagian tengah-tengah atau pemasangannya. Iya, ini fan-nya. Nah, kesusah ngambilnya. Dan ini dia itu menggunakan 4 pin PWM dan juga kabelnya dia itu bagus dilindungi lah supaya lebih aman. Dan juga di sini kita ambil dulu. Ini apa lagi ya? Ini CPU coolernya ya. Ya. Ini udah kosong. Aku kasih sini dulu lah. Ya. Ini pasti CPU coolernya yang ada di sini. Sangat besar sekali. Ternyata yang ini dia tuh di bagian depan, bukan di bagian tengah. Yang lebih kecilnya ini. Dan juga di sini dia tuh yang besarnya di bagian tengah. Dan juga fan-nya ini tidak ada RGB sama sekali. Cuma berwarna hitam aja. Lebih cenderung kok elegan bagi orang yang suka yang berwarna hitam full black atau yang lainnya lah. Atau dari segi performanya yang ini. Dan di sini fan-nya dia juga agak berbeda. Kalau yang ini lebih lebar, kalau yang ini lebih kecil. Perbandingannya sih, kalau yang ini sekitar 26 mm, kalau yang ini 15 mm. Ya seperti itulah. Hampir setengahnya. Dan di sini dari segi heatsinknya, wah, dia tuh membentuk seperti ini supaya tidak menotok dengan RAM yang ada di belakang maupun di bagian depannya. Dan juga di sini dia tuh menggunakan 6 pipa yang dimana dia berwarna silver semua, sangat menjanjikan sih dari segi heatsinknya yang ada di sini. Dan juga di bagian atasnya di sini ada berwarna hitam semua. Dan juga ada logonya Side di sini, ada 1, 2 lah. Dan seperti ini, aku kasih sini dulu. Ini udah kosongan. Apakah mendapatkan obeng? Kalau yang serinya ini, yang Mugen 5 ini dia mendapatkan obeng. Tapi kalau yang ini kita cek dulu dapat atau tidak. Nah, dan sininya sih. Oh, dapat. Nah,
dia mendapatkan OP sama seperti yang serinya Mugen 5. Jadi aman lah kalau yang ini. Ini gunanya untuk mengencangkan di bagian sini. Karena dia itu sangat sempit sekali sih di bagian sininya. Maka dari itu dikasih seperti ini yang panjang. Seperti ini tinggal Anda masukkan. Ya lumayan sih dapat free open. Untuk rakit PC yang lainnya lah kurang lebih seperti itu. Aku kasih sini dulu, kita lihat dulu isinya apa aja. Dan di sini ada CPU coolernya juga. Nah, CPU coolernya ini aku juga kurang tahu sih dijual terpisah apa enggak. Kalau ada yang dijual, saya kasih gambar di sini ya untuk harganya yang ini. Saya thermal grace yang ada di sini lumayan sih. Bisa dipakai 2 sampai 3 kali. Dan di sini semua ini untuk fan-nya. Mountingnya tersebut dia itu dikasih 6, dikasih 2 untuk cadangan supaya tidak hilang. Ini bagus banget. Dan di sini dia tuh ada bracketnya Intel dan juga AMD kurang lebihnya seperti itu. Di bagian atasnya, kalau ini di bagian bawahnya. Ini cukup berat sih. Ya, ini cukup berat kalau menurutku. Nih. Dan di sini dia tuh ada baut-bautnya lah. Untuk yang Intel Gen 10 atau LGA 1200, 1700 dan juga 115X. Kalau yang AMD tidak usah memakai ini sih, ini cuma buat Intel aja dan dia tuh hanya langsung ditancapkan aja dan juga memakai ini juga untuk AMD. Tetapi saya akan memasangnya di Mubo Intel aja untuk yang ini, karena saya cuma memakai Intel aja yang ada di sini untuk pengetesannya. Itu aja untuk isi-isinya. Oh ya, dan juga tambahan aku cari dulu di sini. Oh nih, ada buku manualnya, aku juga lupa sih. Kira nggak ada buku manualnya ya, ternyata dia tuh ada, harusnya ada sih. Karena untuk pemasangannya ini ada komplit lah AMD dan juga Intel yang ada di sini, semuanya komplit ya. Seperti itu aja. Dan seperti ini semuanya isinya. Dan kita lanjut saja untuk pemasangannya di mobonya Intel dan juga mereviewnya menggunakan Core i5 10400F. Apakah rekomen atau tidak dengan harganya? Yo.
Lanjut ke pengujian suhunya, yang dimana saya menggunakan site Fuma 2 dengan stok cooler Intel untuk perbandingannya. Yang pertama set Fuma 2 dulu, untuk minimalnya dia itu mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya 57 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di restart, cuma diam aja, dia itu mentok di 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya, ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut menggunakan Core FF 10400F. Dan dia mentok di 57 derajat terbilang dingin untuk yang ini. Jarang-jarang banget ada yang menggunakan CPU cooler air atau yang kipas, dia tuh bisa di bawah 60 derajat. Tetapi kalau yang ini CPU coolernya dia tuh bisa. Lanjut ke stok coolernya. Stok cooler Intel yang berwarna hitam untuk pengujiannya di minimalnya dia mendapatkan 37 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk pengujiannya sama seperti yang pada sebelumnya. Dan jika lo kita bandingkan dari set Fuma 2 dan juga stok cooler Intel, dia tuh perbandingannya cukup jauh sekali dari segi minimalnya dan juga maksimalnya. Dari segi minimalnya dia tuh terpaut 7 derajat. Kalau 1 sampai 3 terbilang ya dekat lah. Tetapi kalau yang ini 7 derajat terbilang jauh. Dan juga ini suhu minimal bukan maksimalnya. Sedangkan di maksimalnya dia tuh terpaut 32 derajat. Ini sangat jauh banget kalau kita bandingkan keduanya, yang dimana 57 ke 89 derajat. Dari segi performanya ini memang sangat bagus, jauh dibandingkan stok cooler Intel bawaannya lah. Dan kesimpulannya, CPU cooler ini dengan harga 1 juta worth it atau tidak? Kalau menurutku ini terbilang worth it jika kalian tidak suka yang water cooler atau yang lainnya lah. Kalau kalian lebih suka yang CPU cooler yang menggunakan kipas atau air, dalam tanda kutip dia udara, ini bisa menjadi salah satu rekomen untuk kalian. Dan juga dari segi fan-nya, keduanya tersebut setelah saya tes di maksimal, dia tuh silent. Serta di suhu maksimalnya, dia tuh di bawah 60 derajat. Sedangkan yang di atasnya seperti contoh Core i7, Core i9, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Kalau menurutku CPU cooler set Fuma 2, dia tuh masih sangat sanggup untuk mendinginkan di kalangan Core i9 maupun Ryzen 9, meskipun menggunakan air cooler. Dan seperti itu aja kesimpulannya, dan juga intinya ini tuh worth it sekali. Dan juga bisa bersaing dengan brand-brand lainnya yang menggunakan air cooler di harga 1 jutaan untuk yang ini. Dan jika kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti video lainnya mereview-review papat PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.